Shalom DDC, Bapak Ibu selamat pagi. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Gimana kabarnya? Pagi hari ini, yang luar biasa, yang depan doang, yang belakang gak luar biasa ya. Semua luar biasa, amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur untuk satu hari lagi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena cintanya Tuhan dalam hidup kami. Kami membawa pujian kami Tuhan, kami membawa persembahan kami. Biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyatakan bersama-sama. Satu hari lagi. Satu hari lagi Kau beri padaku. Satu hari lagi ku rasa cintamu. Satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Sekali lagi kita katakan dari awal. Satu hari lagi Kau berikan pada kami Tuhan, untuk kami boleh merasakan cinta-Mu. Satu hari lagi Kau beri padaku. Satu hari lagi ku rasa cintamu. Satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu. Tak terselami pikiranku. Kita katakan satu hari lagi. Satu hari lagi Kau beri padaku. Satu hari lagi ku rasa cintamu. Satu hari lagi Kau nyatakan kebaikanmu. Sungguh betapa indahnya arti hidup ini. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita rasakan cinta Tuhan. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Ku rasakan di relung hatiku. Cintamu lebih manis dari madu. Tak terselami pikiranku. Satu kali nanti Engkau telah berjanji. Satu kali nanti Kau akan kembali. Satu kali nanti Kau kan mendapati aku. Tiada cacat dan celah
cintamu. Terima kasih. Terima kasih buat cinta. Sekali lagi dari lubuk hatimu yang paling dalam katakan pada Tuhan. Terima kasih buat cinta. Yang mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, boleh saya lihat tangan-tangannya terangkat. Haleluya. Sebab Dia baik, amin. Amin. Kasih senyum kepada kiri kananmu dong, bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Haleluya. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, amin. Dengan puji-pujian kita mau senangkan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ya, sedang kita semua bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, mari masuk. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita mau penuhi bait Tuhan. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadirannya penuh sukacita. Sekali lagi, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadir Sambil senyum kiri kanan bilang sukacita. Katakan semua. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau senantiasa baik bagi kami sampai selama-lamanya. Katakan sekali lagi, mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Angkat jempolmu, katakan Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan amin dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. sekali lagi, katakan Selama-lamanya. Amin. haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya, mari kita katakan Selamanya. Amin. haleluya. Kita mau angkat satu pujian lagi untuk kita mau terus menyatakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Amin. Yuk, jangan berhenti dong, tepuk tangan nih buat Tuhan. Kita sama-sama bertepuk tangan lagi yuk.
Sebab dia telah mati bagi kita semua dan dia telah bangkit. Dia terus memberikan kebaikan-Nya, amin. Sama-sama, with one voice, katakan. Dia mati bagiku, dia bangkit. Siapa dia? Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, Hidup setiap kita dipulihkan, amin. dia Tuhan, Allah kemenang. Angkat jempolmu semua yang buat Tuhan. Dia sungguh baik. Apa? Yes. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan lebih lagi. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatanku, dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Angkat jempolmu semua. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Haleluya. Yesus, He's so good to you. He's so good to me. Amin. Katakan. He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Lagi semua. He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you. Lagi. He's so good to you sambil tunjuk kiri kananmu. So good to you, He's so good to me. Jesus. Yes. He's so good to you. He's so good to me. Haleluya. He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Woo. Haleluya. Jesus, so good to you, amin. So good to me, amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Kau mengukir nama kami di dalam lubuk hati-Mu Tuhan. Kau mengukir nama kami di telapak tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Ini komitmen kami pagi hari ini Tuhan. Sampai masa tua kami, sampai memutih rambut kami Tuhan. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu.
memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kita katakan sekali lagi pujian ini dari awal. Kau melukis wajahku. Terima kasih Tuhan. Di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku. Tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami angkat tangan-Ku Yesus, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari kita sembah Dia. Kasih-Mu terukir, kami bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kau mengukir kami di hati-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Memuji perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus,
memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku Tuhan, ku mau memuji kebesaran-Mu pagi hari ini. Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir, kasih-Mu terukir di lubuk hati. Sekali lagi katakan, kasih-Mu terukir Tuhan. Kasih-Mu terukir, oh, di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di dalam lubuk hati kami Tuhan. Begitu pula nama kami terukir di dalam hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus bersama-sama dengan Engkau seumur hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, Kaulah kekuatan di jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ini kami saat ini tersungkur di hati-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan, tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, oh, 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 rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.
Tuhan mengiring. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yes. Kami mau masuk rencanamu Tuhan, rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu.
cintaku. Hanya satu kali lagi katakan, dia api yang menghanguskan. Kau api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Kau ingin cintaku hanya untukmu. Amin. Terima kasih. Mudah ya saudara lagunya ya. Nanti silakan dapatkan di hati saudara. Iya, saudara dengar lagu ini atau lirik lagu ini tuh kesannya apa? Oke, siap. Langsung aja. Kesannya apa? Hah? Nggak tahu? Nggak berkesan. Maria, kesannya apa yang timbul di hati? Aku nggak boleh sama yang lain. Oke. Salomo, kesannya panas. Iya, terus apa gitu? Ya, oke. Kaget kali ya. Saya waktu 2020 dengar lagu ini, saya tuh takut. Tuhan kok api? Karena kita kalau berpikir api, itu kan membakar. Loh, tadi kan sampai menghanguskan lagi, ya kan? Rasanya seperti kayak, wah Tuhan kalau datang itu berarti semuanya dihanguskan dong ya. Semua kecintaan-kecintaan saya, kayak tadi Maria bilang, gak boleh ada yang lain, hanya buat dia aja. Itu dihanguskan. Bagaimana ini gitu kan. Nah, saudara udah dengar kan cerita waktu minggu lalu suami saya, dia cerita tentang seorang yang terikat sama anjingnya, itu saya. Nah, salah satu yang Tuhan cemburu sama saya itu adalah masalah peliharaan, masalah anjing waktu itu. Bahkan anjing itu pernah ya, dulu ya saya pernah bawa dia ke mimbar ini jadi contoh khotbah. Entah saudara udah lahir belum di gereja ini kan, tapi saya bawa dia karena saking pintarnya gitu kan, saya kasih dia buat ilustrasi. Tapi saat Tuhan menyatakan kecemburuannya, saya bergetar saudara. Saya bilang, ya sebelum masalah peliharaan ini kan benda hidup ya, makhluk hidup. Sebelumnya Tuhan menyatakan kecemburuannya lewat gaya saya. Iya, gaya saya meniru seseorang, gaya berpakaian saya sampai itu isi lemari saya dimusnahkan gitu kan. Karena hampir 3/4 itu ternyata bukan diri saya gitu loh. Nah, waktu benda-benda mati itu dimusnahkan, anak saya si Joel bilang gini, dia peluk itu anjing karena ya saya bilang dia kan anak keempat kan, untung loh. Jadi dia juga karena dia juga kosong pada waktu itu, dia juga merasakan keisi gitu dengan kehadiran anjing ini. Bahkan dia tidak menerima cicinya tapi dia menerima anjing ini gitu kan, dia lebih sayang anjing ini gitu. Dia peluk, untung kamu gak ikutan, kalau kamu ikut kamu jadi anjing packing. Maksudnya dimusnahkan, dibakar gitu kan. Tapi tiba juga waktunya pada waktu itu. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, dia cemburu dengan saya. Dan pada waktu itu saya betul-betul bergetar, saya bilang Tuhan seperti inikah Tuhan? Kenapa yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayang kok diambil satu demi satu yang seperti itu gitu kan. Tapi itu 2020 saudara. Dan ya sebelum saya masuk ke saat ini ya, kenapa sih kok kita itu kalau dengar Tuhan, dia cemburu, dia api yang menghanguskan, kita tuh takut. Lalu ada lagi ayat kan, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Tapi kan seringkali ketika kita itu ditegur, dihajar Tuhan, kita takut kan? Ada gak yang langsung ngerasa, aku ini dikasihi, oh Tuhan hajar aku lagi Tuhan, cintai kasihi aku lagi Tuhan. Enggak, tapi kita langsung, kenapa Tuhan, kenapa begini? Seiring waktu, ya puji Tuhan kalau kita masih bisa sadar, ternyata ini adalah bentuk cinta Tuhan.
Nah dalam perenungan saya belakangan ini, kenapa kita bisa seperti itu? Kita bisa takut. Kita ini ada di dalam roh penjajahan Bapak Ibu. Roh perbudakan. Dan itu udah turun dari, ya udahlah dari penjajahan waktu dulu ya di bangsa Indonesia ini khususnya. Kita bangga dengan katanya Indonesia adalah negara hukum. Padahal coba kalau kita ini di bawah hukum, saudara kita akan timbulnya apa? Ketakutan. Dan itulah yang terjadi pada diri saya. Kita nggak pinter. Orang tua kita kan langsung kan ancam kita. Lo kalau nggak naik kelas, diapain Esther dulu? Papa gantung ya atau apa? Macam-macam kan. Kalau kamu nilainya merah nanti mama sambit ya. Mama gebukin dulu kalau orang tua saya, mama saya tuh gebuk saya pakai kemoceng. Oh sudah takut tuh kalau udah bulu ayam tuh keluar. Sekarang udah nggak ada ya. Takut gitu kan karena sakit. Loh ternyata orang tua saya kan juga dapat dari atas-atasnya lagi. Kalau bapak saya mainnya ban pinggang. Tapi jarang ya Pak ya. Damai. Tapi giliran sekalipun dia keluar lah langsung kita kan langsung takut. Tapi kan mereka juga dapat dari atasnya. Sehingga ketika kita itu ada di bawah hukum, yang ada di dalam diri kita adalah ketakutan dan kita harus benar. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Sampai akhirnya ketika saya ketemu Tuhan, itulah tetap terjadi. Benar salah, benar salah, benar salah. Maunya kita benar. Makanya setiap kali kalau dapat penyataan yang, oh saya lihat kamu masih begini, kamu munafik. Kita rasa mukanya udah merah, kuning, hijau, biru kan. Tapi coba kalau dibilangin, wah Lydia Triksi, ada mahkota di kepala kamu. Wah saya lihat kamu udah pakai jubah. Belum selesai, jubahnya warna hitam. Kita kan maunya jubahnya putih. Peduli amat lah mau merah, kuning, hijau, hitam kan. Kenapa seperti itu? Karena kita ini maunya tuh benar. Maunya tuh kita tuh gak salah. Karena kalau salah pasti ada hukumannya. Tuhan bukain ini belum lama gitu sama saya. Berapa waktu yang lalu saya ketemu sama seseorang yang memperkenalkan saya sama Tuhan. Jadi pernah satu waktu ini tante saya. Jadi saya pernah waktu SD orang tua saya tuh pindah, lalu saya ditinggal. Saya minum dulu ya saudara. Saya ditinggal karena alasannya sebentar lagi saya lulus kelas 6 SD gitu. Jadi saya harus tinggal sama nenek saya dan di rumah nenek saya ini ada tante ini gitu. Jadi selama setahun lah saya bergaul, tidur bersama gitu, ke Surya main sama-sama. Dia pada waktu itu dia SMA. Lalu satu waktu dia pulang dari gereja Katolik. Dia bilang begini, Ria, lu kalau misalnya mau masuk surga, lu tuh harus percaya sama Tuhan Yesus. Kalau enggak, lu nanti bakal dihukum di api neraka. Kamu bakal dibakar di api neraka. Kamu tahu enggak di neraka itu dia jelasin seperti yang dulu mbak saya itu di rumah itu suka bilang. Nanti di neraka itu ada lidah yang ditarik panjang, digunting. Kalau kamu suka ngomongin orang, tangan kamu akan dipotong dan dipotong nanti tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Itu kan yang kita dengar kan? Nah, semua beberapa ngernyet gini karena kita dengar hal yang sama yang membuat kita itu takut. Dan hari itu rasa takut itu betul-betul di dalam hidup saya deh. Di dalam hidup saya yang masih kecil itu. Aduh, iya saya panggil dia Kuku ya. Jadi gimana saya gak mau masuk neraka, saya takut. Ya gak ada caranya, lupa saya dia ngomong apa. Pokoknya lu percaya aja, ya percaya gimana caranya. Percaya, bingung kan saudara. Sekarang saudara kalau tanya, gimana caranya? Nyerah. Gimana caranya? Percaya. Iya caranya apa? Saya tuh pada waktu itu dalam hati, ya kalau kamu suruh saya ke gereja pun saya mau gitu loh. Tapi dia gak ngomong. Nah ini belum lama loh saya ketemu sama tante ini kan. Lalu kami ngobrol cukup lama gitu kan. Lalu berlanjut lagi terus ngobrol lagi. Dan di situ ya baru Tuhan bukain ini ya. Ternyata selama ini hidup saya ini dalam ketakutan ini benar salah karena saya itu di bawah hukum. Masuk surga pun masuk neraka saya takut dihukum. Sehingga saya berupaya untuk masuk surga ketika saya ketemu Tuhan, saya diajar,
saya belajar Alkitab, saya berpikir saya melakukan itu supaya apa? Saya dapat surga. Tapi hari-hari ini Tuhan bukainnya kan beda buat kita. Bukan itu. Seorang sufi, karena kemarin saya baru baca ceritanya. Sufi itu tokoh agama wanita ya di Islam. Pada beberapa abad yang lalu, namanya Adawiyah, nanti saudara bisa klik aja. Dia luar biasa, satu waktu dia berjalan ke sebuah kota di Arab gitu ya. Dia bawa api dan obor. Dia berjalan dan orang-orang bertanya, "Bu, ngapain kamu bawa itu?" "Aku bawa api dan obor ini. Aku mau membakar surga dan memadamkan api neraka." Kaget kan orang-orang, buat apa? Karena aku tidak mau orang datang kepada Tuhan hanya karena ingin surga atau kepada takut neraka. Itu ada dalam diri saya. Saya takut neraka sehingga saya mau surga, bukan mau Yesus. Nah, makanya tadi saya balik lagi. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita di bawah hukum ketakutan. Hukuman harus benar. Padahal ketika kita benar, kita itu menjadi saingannya Tuhan. Karena Tuhan bilang, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Tidak ada yang benar. Yang kebenaran itu hanya Dia satu-satunya. Jadi ketika saya dengar lagu ini 2020, Tuhan, sedemikian menakutkannyakah Engkau? Tapi hari-hari ini ketika Tuhan bukain saya hal seperti itu, saya bilang begini, kalau kita itu dicemburui karena cinta, saudara perlu takut gak sih? Orang yang mengasihi saudara, orang yang mencintai saudara, itu cemburu. Harusnya kan kita senang. Saya contoh nih ya, pernah dengar kan cerita suami saya yang dia gebrak meja dengan bangganya? Dengan bangga. Dia bercerita, dia waktu itu udah pacaran sama saya, udah serius, udah mau menikahkan kita ya waktu itu ya. Lalu saya datang mantan pacar saya ngobrol cukup lama di depan, di halaman, dia berdua sama mama saya di dalam. Nah, ketika saya masuk, langsung ya, tuh ada mama saya saksinya. Dia gebrak meja mah katanya mah, bener gak mah? Brak, gitu kan. Nah saudara kan belum dengar respon saya kan. Nah saya kasih tahu rahasia terbuka nih hari ini. Pada waktu itu di hati saya begini, takut gak kira-kira? Ini orang yang mencintai saya, yang saya percaya, saya tahu bahwa dia akan menikahi saya. Dia pokoknya ya sudahlah, dia orang yang saya sudah tahu, saya juga cinta sama dia. Dia gebrak meja, respon saya pada waktu itu, saya tunduk. Saya telungkupin kepala saya di bawah meja, saudara tahu, saya ketawa. Kenapa ketawa? Cuma manipulasinya pada waktu itu saya belaga nangis. Padahal saya ketawa. Ketawa karena apa? Senang. Senang karena apa? Orang yang mencintai saya ini dia benar-benar cinta sama saya. Loh sekarang kalau dia gak benar-benar cinta, dia gak benar-benar mengasihi saya. Nih ntar saya mau pergi sama cowok lain, dia kasih. Silakan. Tapi coba wanita-wanita, benar gak? Kita kan mau dicemburuin. Kita kan senang dicemburuin kan. Karena kita tahu yang cemburu sama kita ini orang yang mencintai kita. Gitu ya. Jadi jangan GR. Iya itu kan. Jadi saya bilang, wow, dia benar-benar cinta sama saya. Saudara tahu, dia kalau misalnya jalan di nyebrang jalan ramai ini, apalagi kami kan buka toko di Pamulang itu sung mobil tuh rame. Ini nggak misalnya sisi jalur ke sini ya mobil, dia pindah loh ke sini. Dia nggak sadar. Nanti kalau di sini lagi, mobilnya kan dari sini, dia pindah lagi ke sini. Ngapain? Itu insting, ingat khotbah minggu lalu? Insting cinta, karena dia mau melindungi orang yang dicintainya. Kalau kita tidak nyambutnya dengan cinta juga, kita akan curiga. Kita akan kesel, rese amat, gue tahu jalanan raya rame begini, dikira gue anak kecil kali. Saya kadang-kadang suka gitu sih, ketawa gitu loh. Ini suami saya ini dia suka pegang tangan, tuntunnya di sini loh. Orang kan tuntunnya di ini ya, sini Bet. Contoh lah Bet, sini temenin Bet.
Dia kalau Fotonya gini. ntar. Udah nih terusin. Nih anakku. Dia nontonnya gini. Nah enak gak Bet? Enak. Iya enak, tapi awal-awal gitu saya lucu tuh enggak. Kok kan di sini kan kayak anak kecil ya ditonton orang tonton di sini. Jadi saya ketawa. Sampai kapan? Sampai sekarang dia masih melakukannya. Emang enak disuruh berdiri doang. Udah terima kasih. Aduh. Ya itulah cinta. Dan ketika kita itu menyambut cemburunya Tuhan itu dengan cinta, enggak ada ketakutan. Tuh ahli otak. Dokter Yu Hasan, saya ikut-ikutan aja kan dia bilang Yu Hasan, saya ikut denger juga tuh. Dia bilang begini, otak wanita kalau jatuh cinta itu tuh bisa hilang akal, bisa tidak ada yang ditakutkan. Benar-benar seorang wanita yang rasanya katanya penakut, lemah, tiba-tiba kalau jatuh cinta itu jadi berani. Pantas saya bilang, ya juga. Ya nggak tahu nih saudara senyum-senyum, ya juga nggak? Saudara jadi berani nggak saat jatuh cinta nih cewek-cewek? Termasuk juga pria-pria, tiba-tiba yang lemas-lemas jadi perkasa gitu kan. Saya gini loh, dulu waktu saya pacaran kan ya kan. Nah saya buka rahasia lagi nih saudara. Senang ya saudara kalau dengar rahasia ya. Kan dia pernah bilang gini, dulu kalau waktu dia mau mendapatkan saya, sama orang tua saya kan gak disetujuin. Terus kan kita ceritanya masih pakai konsep rohani, kita doa dan puasa. Kita tidak diizinkan bertemu, tapi kita bertemu di udara. Gimana lagunya? Pokoknya bertemu di udara. Saya ingat loh, setiap hari Kamis, jam 7 malam. Tapi dia berdoa, saya enggak. Jadi saya nggak tahu cara berdoa gimana, ya udah saya cuma dengar musik apa segala gitu. Ya doanya asal-asalan aja, tapi kamu berdoa nggak? Iya berdoa gitu kan. Terus karena belum ada lampu hijau, dia pernah bilang begini saudara. Kalau sampai nggak disetujui, kita kawin lari aja. Nah saudara nggak pernah dengar kan? Yang saudara dengar dari sini, karena itu tertipu konsep rohani juga. Dari dulu sejak kami menikah, jadi dia mengajarkan sama anak muda. Kalau misalnya belum diterima, belum di ACC, jangan seperti saya. Saya pada waktu itu saya tidak akan menikahi dia jika orang tuanya belum menyetujui. Padahal bohong. Nah, justru sekarang ketika kami masuk dalam cinta, saya bilang Abednego, itu yang luar biasa. Kok bisa seorang kamu bisa mau ngajak lari saya gitu, kawin lari. Terus dan saya sendiri juga menyambutnya, wah kawin lari seperti kan keren gitu ya, kawin sambil lari-lari gimana itu ya. Tapi wah buat saya itu betul-betul berbunga-bunga, ini pria yang benar-benar mencintai kita. Loh kalau misalnya pacaran udah 10 tahun, siapa ya yang kemarin bilang itu akhirnya perempuannya gitu ya, mau kawin apa enggak gitu, ceweknya gitu jadinya yang gitu. Tapi kalau lakinya takut terus loh, diragukan kamu tuh cinta atau tidak gitu kan. Nah tapi ya udah saya bilang ini kita harus buka supaya apa? Orang-orang betul-betul bukan ikutin habis ini semua yang gak disetujui kawin lari nih anak-anak muda, gawat loh. Kalau enggak Tuhan enggak bisa, yang ada pengkor kakinya. Capek kan kawin lari kan. Tapi di situ saya mendapatkan wah kok berani ya? Dan saya sendiri juga bisa berani, oh ya sudah saya ikut aja kawin lari. Kok bisa? Nggak ada pikiran nanti, ini saya dari keluarga yang berkecukupan, ini kawin sama orang yang kayak gini mau bawa saya kawin lari gimana? Nggak ada tuh. Itulah cinta. Dan masuk kepada kecemburuan Tuhan. Tuhan itu tuh cemburu sama kita. Dan Tuhan itu banyak sebenarnya dia ngomong sama kita ya. Hanya kita tuh nggak denger gitu. Dia banyak menyatakan kecemburuan, lalu banyak menyatakan apa isi hatinya, tapi seringkali itu kita nggak dengar karena pikiran kita yang di bawah hukum tadi maupun konsep yang sudah terbentuk dari alam bawah sadar kita yang begitu banyaknya sehingga kita tuh bisa nggak denger gitu. Karena Tuhan tuh ngomongnya tuh
pelan suaranya. Saya beberapa kali dibilangin gini, saya ini suka mikir katanya. Saya pemikir, terus Ruth itu pinter mikir. Lucu kan. Dan itu manifestasi ke saya itu sakit kepala, saudara. Sakit kepala, dulunya saya kira saya itu masuk angin. Kok setiap kali kalau sakit kepala perutnya bergolak, mau mual gitu, muntah. Kenapa seperti itu? Sampai kan tahun lalu ya, saya ikut berobat holistik kemana-kemana. Saya baru tahu gitu bahwa sakit kepala itu bukan sakit. Itu adalah alarm tubuh dari yang lain gitu. Beberapa ahli ya totok lah, terus dokter holistik bilang, ibu tuh gak ada sakitnya. Bukan sakit kepala itu, tapi sakitnya itu di pencernaan. Ini namanya lambung, Bu. Yang sakitnya itu kalau orang sekarang bahasanya GERD. Kaget kan saya, kok GERD? Enggak ada tuh saya pernah riwayat sakit mah, asam lambung enggak. Dulu saya puasa ya enggak ada ya kayak gitu, enggak pernah. Tapi kenapa begini? Setiap kali kalau datang sakit kepala itu, suami saya tanya saya, kamu lagi mikirin apa? Enggak, saya enggak mikirin apa-apa. Makanya ketika dalam persekutuan kan seseorang bercerita, kalau akhir bulan aja saya udah langsung mual, kembung, kepala saya sakit. Dia tahu pikirannya apa, karena dia mikirin duitnya udah sedikit kan akhir bulan gitu. Nah tapi kalau saya nggak tahu, saya nih mikirin apa gitu loh. Apa sih yang saya pikirin? Saya merasa saya tidak mikir. Sampai satu hari Tuhan bicara itu juga pelan saat saya sedang melakukan sesuatu. Tuhan bilang begini, kamu selingkuh. Di situ saya dengar dan saya selingkuh, iya Tuhan. Tapi kan saya jelas itu, saya tahu itu Tuhan bicara gitu, kamu selingkuh. Tuhan, lalu saya diam, saya tenang. Tuhan baru bukain, ternyata saya tuh selingkuh dengan pikiran saya. Banyak hal-hal yang tanpa sadar. Kalau tadi kita nyanyi apa tadi, relung hati, gimana Henok? Apa tadi? Ada deh, relung hatiku, pokoknya ada lagunya Tuhan ada di relung hati lah ya, kurang lebih gitu ya. Tapi tahu nggak saudara, di pikiran kita juga banyak relung. Ada celah-celah kecil relung-relung itu yang bisa masuk ini secara roh yang Tuhan kasih lihat pada saya pada waktu itu ketika Tuhan bukain kamu selingkuh. Terus saya bisa lihat pikiran saya, loh pantas saya itu nggak ngerasa saya mikir. Ternyata pikiran itu masuk ke celah-celah yang kecil. Saraf-saraf tuh saya tanya sama dokter Victor, saraf tuh ada yang kecil-kecil, saraf tuh memang kecil katanya. Ya aku kan gak tahu, tapi yang saya dikasih lihat betul-betul serabut-serabut yang sangat halus, yang dia masuk ke kiri, ke kanan, dan sangat tipis sekali itu dia bisa melesak kemana-mana gitu kan. Nah di situ Tuhan, aku selingkuh, iya Tuhan, saya sambut saya selingkuh. Tapi saya gak mau Tuhan selingkuh sama siapapun, termasuk sama pikiran saya. Terus Tuhan baru bukain lagi, lihat, saudara pernah gak sabunan 2 kali, 3 kali? Maksudnya gini, lagi mandi, karena kita lagi entah mikir kemana tuh mandinya gak fokus. Duh tadi udah sabunan belum ya? Ayo ketawa kan? Udah sabunan belum? Kita akhirnya ya udahlah, pikir sabun sedikit. Tapi itu bukan hal yang main-main loh saudara. Saya dibukakan Tuhan itu jahat. Mandi lagi kan gak masalah, sabun murah ya kan? Tapi yang Tuhan bukain itu bukan murahan. Berapa banyak ibu-ibu nih yang di sini sekarang. Ingat di rumah kompor udah mati belum ya? Iya kan? Sering kan kita gitu, bapak-bapak. Duh tadi tuh mobil udah dipencet belum tuh remote-nya, cetek-cetek udah mati belum ya? Sering kan kita tuh seperti itu gitu. Dan ketika Tuhan bukain saya itu loh. Kamu ketika sedang melakukan ini Bapak Ibu hari ini ada di sini. Raganya di sini. Pikirannya di mana? Ada yang di rumah, ada yang mikirin anak, mikirin cucu. Sering juga kita juga dengar, kalau kita lagi ibadah, ya udah kita di sini, tapi itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Itu harus Tuhan yang melakukannya. Kaos Erik tadi ngapain dipikirin, jalanin aja. Gak bisa kita yang melakukannya.
Karena di jiwa kita ini, di pikiran kita ini, itu naturnya itu maunya mikir, maunya ngurusin. Padahal Tuhan jelas bilang bahwa aku yang memikirkan kamu. Nah tapi itulah pikiran itu jahat. Ini saya betul-betul rasakan itu. Jahat sekali saudara. Sering saya itu beberapa waktu yang lalu ya. Gak bisa tidur. Pagi, gak bisa tidur bed. Kamu mikirin apa? Enggak mikir. Tapi ternyata pikiran itu udah masuk ke serabut-serabut saraf itu yang saya katakan itu loh. Ya cuma kok gimana sekarang kalau gitu yang bisa ngelepasinnya? Enggak bisa. Udah kita coba bisa nyerah, ya Tuhan ini aku. Aku memang masih suka mikir. Tapi aku enggak mau lagi Tuhan. Aku mau cintaku hanya untukmu. Kan maunya kita begitu kan. Ya udah saya bilang Tuhan, di sini saya baru bisa nyambut Tuhan. Saya baru bisa lihat iya ya benar yang orang-orang bilang. Saya suka mikir, saya suka ini, suka itu gitu. Makanya kan setiap kali kalau misalnya omongan-omongan saya saudara sadar gak? Saya pikir suka begitu loh. Bisa keluarnya itu manifestasi saya pikir. Gak tahu saudara begitu gak? Ya saya pikir itu betul-betul hasil pikirannya kita. Gitu. Nah tadi balik lagi ke kompor. Kenapa bisa kita lupa? Kita udah matiin kompor atau belum? Karena pada saat kita matiin kompor, pikiran kita nggak di situ. Udah ada ke yang lain, pasti deh. Kalau kita fokus, ini lagi matiin kompor. Kan kita bisa, tadi jelas saya sudah matikan. Jelas ya, tapi pikiran itu betul-betul jahat nih pikiran manusia. Makanya minggu lalu, kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Harus pikiran dan perasaan Kristus yang ada dalam kita. Karena kalau di pikiran kita ini semuanya gak ada yang benar. Semuanya ini jahat. Saudara tahu, saya itu sampai ke dokter spesialis lambung. Hati saya begini, saya mau cek. Karena saya mau nguji juga. Saya mau tak kasih biar saya tuh lihat. Bener gak sih nih, kan dokter totok bilang, ahli totok. Terus dokter holistik gitu kan bilang gak ada cuma sakit pencernaan. Nah, berarti kan lambung saya ada apa-apa. Saya sekalian mau cek ada apa ini di lambung ini gitu kan. Saya pergi ke sana, saudara tahu sama dia bilang. Ibu kalau ibu biasanya kalau sakit gitu terus ibu makan obat apa? Enggak, saya nggak makan obat. Nanti 2-3 hari karena dia sembuh sendiri dok. Terus sambil dia periksa, terus dia ya itulah dokter lambungnya biasa lah ya. Gak boleh kopi, gak boleh asam, gak boleh pedas, gak boleh minyak, gak boleh ya udah gak usah makan lah. Semuanya kayak gitu ya gak boleh. Terus gak boleh anggur lah, gak boleh. Saya gini, dokter Kristen bukan? Iya, itu kan dok di kitab Paulus pokoknya ada lah tulis ke Timotius kan. Ya lagi saya tuh masih ngajak dokter kayak gitu loh. Lagi periksa-periksa. Dia disuruh minum anggur dok untuk pencernaannya. Gimana tuh dok? Ya paling itu setengah sendok kopi katanya. Gitu. Tapi intinya ibu gak ada sakit. Karena kalau ibu sakit, kalau saya sakit, itu saya harus makan obat. Kalau itu bakteri atau kuman, kamu tuh harus makan obat baru kamu sembuh. Tapi ini nanti datang, sembuh sendiri. Itu semuanya dari pikiran. Sekali lagi orang kedokteran yang ilmiah, yang kalau kita bilang dia pakai otak, pakai apa terserah, sama ngomongnya. Jadi saya mau lari kemana? Gak bisa, saya bilang Tuhan tapi saya merasa gak mikir. Sampai waktu itu Tuhan berperkara sama saya, kamu selingkuh. Oh Tuhan, udah saya gak bisa lari lagi. Di situ saya bertobat, Tuhan iyalah inilah saya ngaku Tuhan, saya suka mikir yang enggak, sehingga saya gak fokus, kenapa bisa matiin kompor gak fokus, karena saya merasa saya bisa melakukannya. Udah biasa kok kayak gitu. Kalau khotbah kayak gini nih, panas dingin, nanti itu baru sesuatu yang ini Tuhan banget kalau saya bisa ngomong. Bukan, semua dalam kehidupan kita itu Tuhan banget. Mau matiin mobil mau nyetater mobil yang kita pikir itu hal yang biasa, itu semua Tuhan. Bahkan untuk menggerakkan jari seperti ini, iya ya, ini kan semua dari otak semua yang mengerjakannya. Ini kan saya begini-gini kan biarpun langsung, tapi kan ada kerja otak yang memerintahkan. Yang gak lama dari setelah saya Tuhan bukakan itu, adik saya WA saya, Ci, saya dapat begini-gini katanya. Ada tumor
Ya saudara sudah dengar ya ceritanya ya, udah juga ada beberapa yang ngeliat juga kan. Ya singkat cerita, Tuhan luar biasa. Tuhan operasi dia dan seperti orang gak kena operasi gitu. Wah habis itu dia bisa ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan lagi, Tuhan semuanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan aja, Tuhan aja. Ya, ya saya singkat cerita ya, yang saya mau ceritakan begini. 2 minggu dia di rumah saya. Saya melihat dia gak ada bedanya dengan saya. Hanya saya tidak dioperasi aja otaknya. Saya bilang kita ini yang dulu saya kira perasaan itu adanya di hati kita. Ternyata semua pikiran, perasaan itu ada di otak. Pada saat adik saya itu ada di rumah saya, dia itu kayak lost control gitu. Dan saya juga nanya sama adiknya, adik saya satu lagi yang dokter, tanya sama Victor, tanya sama ya beberapa orang, ada gak sih yang efek operasi kayak gini? Ternyata enggak. Saya bilang berarti ini khusus buat kami, buat saya dan buat keluarga kita. Adik saya bisa seperti anak kecil lagi gitu pada waktu itu. Tapi nanti dia bisa begini, memori-memori masa kecilnya itu seperti terbongkar. Yang dia kepahitan sama mama, yang selama ini terpendam. Kita kan gak tahu di dalam diri kita ini apa yang terpendam. Tapi Tuhan pakai operasi itu, membongkar dia, keluar semua. Tapi nanti bentuknya lucu-lucu kadang-kadang. Ya, gue sengaja nanti tungguin mama. Biar mama datang, mama lihat gue minum, pokoknya gitu deh. Mama lihat, nah saya bilang, oh itu gak boleh gitu, itu dari kamu, itu masa kecil kamu. Yang mana masa kecil dia itu sering kali ditekan sama mama karena dia kan anak tengah ya. Iya, apa hubungannya gitu ya anak tengah ya. Pokoknya dia itu ya di antara kami bertiga pelajarannya yang paling gak bisa, makannya yang paling susah. Jadi saya jadi saksi gitu, dia sering dipukul mama, seperti itu kan. Tapi pada waktu itu tuh keluar semua. Nah tapi saya melihat kerja otak kita itu dan kerja roh tuh beda. Jadi satu waktu dia emosi, bisa tiba-tiba dia emosi gitu, dia pukul anaknya. Habis pukul anaknya itu, terus saya datang, saya masuk ke kamar, loh kenapa kamu kayak gitu? Dia baru sadar, seperti dia jadi orang lain lagi. Yang tadinya bengis, tiba-tiba beda. Beda lagi, terus habis itu saya ngomongin lagi tentang Tuhan. Iya ya. Terus sampai satu waktu, dia gak punya kekuatan buat ngegenggam apapun gitu. Tapi hari yang sama juga, dia kesal sama seseorang, dia bisa punya kekuatan untuk pegang sesuatu tuh bisa mukul gitu. Nah, lalu ketika ketemu saya, kami ngomong perkara roh, coba kamu lihat, kemarin kamu gak bisa ngegenggam ini aja, saya beliin mainan Lego kayak gitu ya. Untuk neken aja dia gak bisa. Tapi kok bisa punya kekuatan untuk mukul, itu kekuatan siapa? Di situ kita berdua, wow. Iya ya, setan tuh cuplik Tuhan, copy paste Tuhan. Kekuatan untuk membinasakan itu tuh dari setan gitu, bisa untuk mukul orang, kok bisa gitu kan. Nah jadi saya bilang, yuk kita sama-sama belajar. Ini Tuhan lagi ngajarin kita. Jangan ngikutin yang di sini semua, ini bohong semuanya. Ikut yang di sini. Coba ketika kamu ngikutin yang di sini, apa? Tahu? Waktu kami lagi berdua, kalau ngikutin di sini, dia bisa bilang begini, Ci, hidup kayak gini enak banget ya. Kalau hidup kayak gini, gue mau lo hidup terus. Tapi kalau setan datang lagi, maunya mati. Kok masih ada sih hidup kayak gini? Tapi kita dengar yuk, kita balik lagi. Tuhan ngomong apa di sini kita? Dan waktu kalau kami siang-siang tuh kami sering berdua di rumah, duduk di lantai gitu kan. Cuma sunyi yang kedengaran, di situ kita bisa bilang, Tuhan. Kita dengar Tuhan kan tanpa ada gangguan apapun gitu kan. Kami ngobrol, itulah Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan bicara di hati kita. Sementara di otak kita ini, di relung-relung pikiran kita udah dirasuk oleh macam-macam ilmu setan yang dari lahir kita, dari bangsa kita, dari nenek moyang kita, dari alam bawah sadar kita, itu gak usah didengar.
Karena kalau kita terus dengar yang di sini, kita nggak akan bisa dengar Tuhan yang bicara di hati kita. Jadi karena Tuhan bicara di hati kita, biarpun Tuhan bilang, kamu selingkuh, aku cemburu sama kamu. Tuhan bukan maksudnya mau membinasakan saya, bukan. Tuhan itu penuh cinta. Tuhan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini kan. Jadi semua yang ada di dunia ini itu semuanya tentang cinta. Dan urusannya semuanya dengan aku, bukan dengan siapapun. Tuhan cemburu. Cemburu dengan apa? Pikiran kita. Hari ini yuk sama-sama kita, saya juga mau Tuhan, saya mau bertobat. Ini aja suruh khotbah begini aja, saya masih kayak, aduh mau ngomong apa. Tapi Tuhan bisa buat saya tuh gak bisa mikir. Ya sudah, apa yang Tuhan mau sampaikan Tuhan, Tuhan taruh cemburu. Ya sudah, itu aja. Tuhan cemburu. Cemburu dengan apa? Pikiran-pikiran kita. Ini kan kami lagi minggu-minggu ini saudara, waduh Tuhan tuh lagi jungkir balikin kami gitu. Sampai ya itu juga saya gak punya waktu buat mikir karena semuanya kerja. Kerjanya pontang-panting gitu, luar biasa ya. Nah satu hari terjadi saya ini kayak jadi orang tengah gitu. Satu waktu suami saya di kamar, anak-anak ini belum pulang gitu. Aduh ini anak-anak, dia risau gitu. Terus saya bilang, jangan gusar Bet. Dia ngomong, saya gak gusar. Tapi saya lihatnya kamu gusar. Terus dia bilang, enggak, saya gak gusar. Ini saya cuma bilang aja. Terus dia lihat CCTV, lihat si Joel belum pulang. Dia begitu. Lihat si Jacob lagi di CCTV, dompetnya dia taruh di meja, sementara itu kan pintu kebuka. Dia begitu lagi. Tapi kan dia gak mau ngaku dia gusar. Ya sudah, saya bilang, ya sudahlah. Terus udah. Jadi tapi dengan dia kayak gitu, kok saya juga, kenapa saya jadi gusar? Dia cerita, iya nih anak-anak gimana ini sekarang nih toko 2 begini jauh begini. Ini gak bisa dibilangin, disuruh taruh dompet di laci, ini taruhnya sembarangan, ini disuruh pulang gak mau pulang. Gimana? Dia di rumah, coba bisa lihat dari CCTV. Dia udah, saya turun ke bawah, kan dia udah ngomong banyak, sampai ngomong banyak. Terus, ya jadi saya gimana Bet? Dia begini loh, dia bentak saya gini. Kamu itu gak usah nyaut, gak usah disautin semua yang saya ngomong. Saya cuma mau ngomong aja, gak usah kamu jawab. Oh begitu. Oh jadi sekarang ada yang seperti itu, harus pakai insting Tante. Mana yang harus ku jawab, mana yang harus tidak. Kan gak usah dipilah-pilah ya, tapi saya sambut ke minggu lalu. Insting, gak bisa soalnya. Ini waktunya menjawab. Waktunya diam, gak bisa. Ya dengan oh iya sudah. Terus saya turun, anak 2 belum pulang yang laki, ketemu yang perempuan di bawah. Ci, begini nih Cici papa. Dia gak, si anak ini luar biasa. Kalau suaminya gusar, kenapa istrinya harus gusar? Iya Tuhan. Iya, tapi kayak gitu kita kan gak suka nasihat ya. Ya abis gimana Ci kalau gak gusar? Nah gitu, masih ngeyel gitu loh. Ya tapi harusnya mami jangan terganggu dong. Kalau kayak gitu, ya udah, ya singkat cerita ya dah. Tapi kan saya udah kena ya. Terus pulanglah 2 orang itu, 2 anak itu. Saya ngomong, kalian ini gimana sih? Bla 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 bla. Dia jelasin dari sisinya si Jacob, dari sisinya Joel. Dadah. Oh iya, saya mulai tenang. Terus saya bilang sama si Cici, ya juga ya dengar dari papa begini, kita harus dengar dari 2 belah pihak. Tuh gak dia ngomong apa lagi? Mami gak boleh begitu. Kalau begitu mami gak punya pendirian. Oh iya juga. Mami cuma bisa dengar papi benar. Nanti semuanya akhirnya mami akan berkata papi benar, Jacob Joel benar. Jadi siapa yang benar? Oh iya ya. Iya ya Tuhan ya, saya masih meleot. Ya bersyukurlah punya anak barbar begitu ya. Tarsan. Tapi ya langsung kena pada sasaran. Ya sudah, itulah yang terjadi gitu saudara. Tuhan urusannya sama kita. Saya ini mau jadi polisi gitu, saya mau jagain suamiku, janganlah engkau gusar. Anakku, janganlah engkau susah hati. Begitu, mana bisa akhirnya pada hari itu Tuhan gak ada urusan sama mereka. Ini toko Tuhan buat lagi, buka yang baru, ini buat saya. Terserah urusannya mereka apa, udah tapi ini buat saya. Tuhan sedang berurusan sama saya. Tuhan gak mau saya ini ngurusin laki saya, suami saya.
nggak mau urusin anak saya, tapi Tuhan urusannya masing-masing dengan kita. Sering banget juga kan kita bilang, "Uduh sayang tuh, khotbahnya tuh tadi bagus tuh, sayang suami saya nggak datang." Padahal itu buat kita, istri-istri, suami-suami, "Aduh sayang istri saya hari ini nggak dengar, aduh sayang tuh." Gak bisa. Kalau kita nggak egois, kita nggak bisa dapat Tuhan. Tuhan itu egois. Tuhan hanya berurusan sama sis Mesra pribadi. Duduk boleh sampingan sama Ferianti. Tapi urusannya Ferianti beda lagi sis. Betul-betul hanya Tuhan mau urusan dengan Ruth satu-satunya. Tapi sering kali itu saya tuh ngeyel. Saya cerita tentang si Iem. Saudara pernah dengar si Inem kan? Si Inem yang dapat mobil dari pacarnya. Ini saudaranya, orang kampung juga, si Iem. Pernah diceritain juga, tapi ini ada lanjutannya. Dan saya kasih nama dia si Iem. Si Iem, orang kampung, satu hari beli tiket naik kapal. Dia pergi naik kapal, dia di kelas ekonomi yang kayak pindang. Tahu pernah itu? Kayak pindang, tidurnya di barak seperti itu gitu, sempit-sempitan seperti itu. Ya karena orang kampung udah sesek dia di baraknya itu, dia keluar, dia tiba-tiba dia kejebur di laut. Nah, sebelumnya itu ternyata nahkoda ini sudah mengamati si Iem dan nahkoda ini jatuh cinta sama si Iem. Dan ketika dia nyemplung ke laut, tiba-tiba semua awak kapal, ada orang kejebur-kejebur. Itu nahkoda begitu tahu ciri-cirinya, itu si Iem. Dia nyemplung, plung, dia selamatin si Iem. Iem yang gak bisa berenang, orang kampung yang harusnya mati, dia gak mati. Dia selamat, dinaikin ke kapal lagi. Ingat cerita ini? Dia cuma bilang apa sama Pak Nahkoda? Terima kasih Pak Nahkoda. Dia balik ke bangsalnya, ke baraknya. Cerita gak berhenti di situ hari ini. Lalu Pak Nahkoda saking udah cinta, aduh kok dia gak ngerti sih, aku nyelamatin dia itu Bu supaya dia tahu aku ini cinta sama dia. Dia bilang sama awak kabin, awak kapalnya ya. Sekarang pindahin itu si Iem dari bangsal ekonomi itu, kasih dia ke ruangan super VIP 10 kali lipat. Ya entahlah dibikin gini ya, namanya ilustrasi. Yang ada smart TV-nya, smart door, smart refrigerator. Tinggal dia batuk dikit, keluar itu semua air. Dia pegang perutnya, tiba-tiba keluar itu makanan. Masukin dia ke sana. Kasih makanan yang enak, semua AC full, semuanya kayak gitu. Iem diambil dari bangsal ekonomi, masuk ke super VIP room itu di situ. Ketika dia masuk ke VIP room itu, dia mulai coba. Dia keasikan, dia dugem, gedek. Dia asik dengar musik yang gak ada nih di kampung. Di kampung mesti tunggu layar tancap, mesti tunggu orang kawin baru bisa dangdutan. Ini gue sendiri di sini, keren. Sementara sang nahkoda itu nunggu di depan pintu. Dia ketok-ketok gak kedengeran karena musik dangdutnya gede banget. Dia maunya Iem keluar. Dia supaya apa? Nih aku cinta kamu gitu kan. Tapi enggak. Sampai akhirnya gak bisa, gue cemburu nih sama ruangan kamar VIP ini yang bisa memiliki si Iem. Awak kabin, matiin listriknya. Dimatiin listrik. Blup, mati semua smart-smartnya udah gak smart, jadi TOL kan. Kalau gak smart lagi. Ya kalau baru si Iem keluar, dia lihat si nahkoda. Bisa muncul dua sikap dari si Iem. Pak nahkoda yang tadi selamatin saya, yang kasih saya di sini. Yang kasih saya semua fasilitas ini itu Pak Nahkoda. Terima kasih Pak Nahkoda, ampunin saya ya karena saya hanya mau sama fasilitas ini, dia tersungkur. Itu yang pertama. Tapi respon yang kedua juga bisa begini. Pak Nahkoda, kenapa ini semuanya kok mati? Ini kan tadi saya lagi enak-enak ngedugem di sini loh Pak Nahkoda. Nyalain gitu. Tapi itu kan kita. Kita nomor 1 atau nomor 2. Semestinya kitanya bukan jadi Iem, semestinya kita tuh jadi si Inem. Tahu gak si Inem? Yang ketika dapat mobil sport, orang tuanya semuanya pada GR. Waduh Inem dapat mobil sport, tapi dia gak peduli lagi mau mobil sport, mau mobil apa, enggak. Yang aku cuma mau cintaku sama kekasihku. Tapi kan kita ini kayak pelacur-pelacur kayak Iem.
Masih Tuhan udah selamatin kita, Tuhan masih berkatin kita dengan ini. Tapi mata kita itu masih belum ke Tuhan. Ini saya ngomong bukan buat saudara, ini buat saya. Aduh Tuhan, kok begini? Ya hari ini saya bertobat, Tuhan Yesus. Gak usah kita jadi, apalagi iem yang nomor 2 itu kan kurang ajar. Siapa yang kasih harusnya kan gak layak kan. Lu ada di bangsal kayak gitu, kayak pepes ikan asin. Sekarang lu ada di fasilitas begini, kok bisa? Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita lihatnya buruk. Kayak adik saya, dia pikir, loh kenapa sih mesti dibelek? Enggak. Saya sampai bilang sama dia, itu mahkota. Ada teman saya yang bilang, itu mahkota kemenangan. Terus saya sambut. Mau Tuhan bentuknya apa sama kita? Lewat penyakit, lewat apa? Ayo kita sambut, ini cinta Tuhan. Ini semua isi Alkitab yang katanya surat cinta. Namanya baca surat cinta kok takut? Itu tuh saya tuh. Kalau namanya surat cinta, ya kayak suami saya dong waktu itu kan bawa hati-hatinya saya tuh. Ingat ya kan? Puisi-puisi dia bangga. Tapi kita, barang siapa aku kasih ikut tegur, aduh saya gak mau ditegur, saya gak mau dihajar Tuhan. Ya lu gak mau ditegur, gak mau dihajar, lu gak usah dicintai. Tapi ingat pokoknya kalau kita ditegur, dihajar, kita dicemburi. Tapi kalau kita dalam cinta itu gak terasa. Yang terasa cuma wow Tuhan cinta sama aku. Kita nyanyi satu kali lagu ini yuk. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Hanya Kau yang ku puja, tiada yang lain di dalam hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, aku ya. Hanya Kau yang ku puja, tiada yang lain di dalam hidupku. Kau api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kau ingin cintaku hanya untuk. Hari ini biar Tuhan sendiri yang berbicara di hati kita masing-masing. Ketika Dia datang sebagai api, Dia bukan membinasakan kita, tapi Dia justru membakar hidup kita agar api cinta itu terus berkobar dalam hidup kita. Buat kita yang sudah kehilangan kasih cinta yang semula, hari ini minta anugerahnya ya Tuhan. Kasih cinta yang semula itulah yang membuat aku ada saat ini. Aku mau terus ada di dalamnya ya Tuhan. Jangan takut dengan api itu. Bahkan terkadang dia juga datang sebagai air. Terserah Tuhan mau datang sebagai apa.
ketika dia menyatakan kecemburuannya hari ini sama kita. Sambut dia. Tapi biar dia sendiri yang melepaskan kita dari semua yang mengikat kita. Terima kasih Tuhan, Kau api yang menghanguskan. Kau api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Kau ingin cintaku. Satu kali lagi. Kau api yang menghanguskan. Kau api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Kau ingin cintaku. Hanya untukmu. Nanti Joel akan tutup kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ini cinta kami Tuhan. Kami berikan hanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Karena kami percaya betul sama Engkau Tuhan. Engkau yang drive hidup kami Tuhan Yesus. Penuhi dengan cinta-Mu juga Tuhan. Biarlah kami pulang Tuhan dengan cinta itu Tuhan Yesus sepanjang minggu ini. Dengan sukacita juga. Karena Engkau hidup dalam kami Tuhan Yesus selama-lamanya Tuhan Yesus. Yang siap pulang boleh sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pulang. Jangan lupa hari Jumat kita ada persekutuan di tempat ini. Saudara bisa bergabung. Tuhan memberkati. Amin.